Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Aku Mengikuti Seorang Nenek Tua. Aku tidak pernah menyangka sore itu akan mengubah hidupku. Hari itu hujan turun rintik-rintik, dan aku baru saja pulang dari kampus. Jalur jalan pintas menuju kontrakanku melewati gang kecil yang sepi dan jarang dilewati orang. Biasanya aku menghindarinya saat senja, tapi hari itu entah kenapa, kakiku seperti digerakkan oleh sesuatu. Aku memutuskan mengambil jalan itu. Di ujung gang, aku melihat sosok seorang nenek tua berjalan perlahan, membungkuk, mengenakan kain batik pudar dan kerudung lusuh. Di tangannya tergenggam kantong plastik hitam yang tampak berat. Ada sesuatu yang aneh dari cara jalannya, seperti terseret, tapi tidak mengeluarkan suara gesekan apapun. Aku mempercepat langkah untuk menyalipnya. Namun saat aku mulai mendekat, ia menoleh. Wajahnya keriput, pucat, dan matanya kosong. Tapi yang membuatku hampir terhenti adalah senyumnya. Senyum lebar yang tampak tak wajar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dia lalu membalikkan badan dan melangkah ke tikungan kecil di gang itu. Aneh. Aku tidak pernah melihat ada belokan di situ sebelumnya. Aku penasaran. Entah kenapa. Aku malah mengikuti langkahnya. Aku berbelok ke tikungan itu dan mendapati lorong sempit yang remang. Dindingnya lembab, dan ada bau anyir yang menyengat. Nenek itu sudah jauh di depan. Jalannya kini lebih cepat, tapi tetap tanpa suara. Aku terus mengikutinya. Sampai aku sadar, gang itu tidak berujung. Aku menoleh ke belakang, dan lorong yang tadi kulewati menghilang. Hanya tembok tinggi gelap di belakangku. Nek, panggilku pelan. Tiba-tiba, nenek itu berhenti. Tanpa menoleh, ia membuka kantong plastik yang dibawanya. Darinya menggelinding sebuah kepala manusia. Matanya masih terbuka, dan menatap langsung ke arahku. Aku membeku. Nenek itu perlahan memutar tubuhnya. Tapi bukan dengan kakinya, melainkan seolah lehernya memutar seluruh tubuhnya seperti boneka rusak. Matanya kini merah menyala, dan suara tawa lirih mulai menggema di lorong itu. Aku berlari, entah kemana. Aku hanya ingin keluar dari tempat itu. Dan saat aku bangun di pagi hari, aku berada di tempat tidurku. Kupikir semuanya mimpi buruk, tapi saat kulihat di lantai kamarku, ada jejak lumpur basah dan kantong plastik hitam yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Akhir dari cerita, aku membuka kantong itu, dan melihat kepalaku sendiri menatap kembali. Aku mundur terpental, tubuhku menggigil. Kantong plastik itu terbuka sedikit, cukup untuk membuatku melihat jelas apa yang ada di dalamnya. Sebuah kepala. Kepalaku. Tapi bagaimana bisa? Aku masih hidup, aku masih bernapas. Tanganku gemetar saat meraba wajahku sendiri, memastikan semuanya masih di tempatnya. Kulit wajahku, rambutku, bahkan bekas luka kecil di bawah dagu, semuanya ada. Tapi kepala dalam kantong itu identik. Matanya tetap terbuka, menatap ke arahku, tanpa kedipan. Mulutnya sedikit menganga, seakan hendak mengucapkan sesuatu. Lalu, ada yang bergerak di balik kepalaku itu. Sesuatu yang hidup. Dari tenggorokan kepala itu, merayap keluar cacing-cacing putih kecil. Aku menjerit dan menjauh sejauh mungkin. Tapi saat itu juga, lampu kamarku padam. Gelap, sunyi. Kemudian terdengar langkah kaki, pelan. Seret, seperti seseorang menyeret kakinya melewati lantai berdebu. Aku menahan napas. Dari arah pintu kamarku yang terbuka, muncul bayangan. Perlahan, nenek itu masuk. Tubuhnya membungkuk. Tapi matanya, yang merah menyala, menyorot langsung ke arahku. Aku sudah kau ikuti, bisiknya. Suara seperti dua besi karatan saling bergesekan. Berarti sekarang, giliranmu. Seketika tubuhku seperti lumpuh, tak bisa bergerak, tak bisa bersuara. Nenek itu berjalan mendekat, dan dalam hitungan detik wajahnya sudah tepat di depanku. Kau akan tinggal bersamaku di lorong itu, katanya, sambil menyentuh kepalaku. Sentuhannya dingin seperti es. Gelap, aku pingsan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Aku terbangun, tapi bukan di kamarku. Aku berada di lorong itu lagi.
Lorong lembab, panjang, tanpa ujung. Tapi kali ini, aku bukan diriku. Tanganku keriput, kakiku gemetar. Di tangan kiriku, aku membawa kantong plastik hitam. Di ujung lorong, kulihat sosok seorang mahasiswa. Wajahnya familiar. Dia menatapku. Sedikit bingung. Lalu mulai mengikutiku. Aku tersenyum. Terlalu lebar. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Lebih besar dari cerita ini bisa berlanjut sebagai siklus kutukan. Siapapun yang mengikuti nenek itu akan menjadi nenek selanjutnya. Terjebak selamanya di lorong itu. Aku berjalan di lorong itu. Kakiku lambat, menyeret, tapi tidak terasa sakit. Tidak ada rasa lelah, hanya kehampaan. Seperti aku bukan manusia lagi. Hanya bayangan dari apa yang dulu kusebut, aku. Setiap hari, atau mungkin setiap malam, aku tak tahu lagi waktu. Aku berjalan, menyusuri lorong itu, membawa kantong plastik yang terasa berat dan hangat. Di dalamnya ada kepala seseorang. Kadang kepalaku sendiri, kadang orang lain. Aku tak bisa membedakan lagi mana nyata dan mana bukan. Dan selalu ada seseorang baru yang mengikuti. Mereka penasaran. Mereka selalu mengikuti. Dan setiap kali mereka mengikuti, lorong itu akan menelan mereka. Seperti ia menelan aku dulu. Dan aku akan digantikan. Sampai suatu malam, aku terbangun, kembali di tempat tidurku. Keringat membasahi seluruh tubuhku. Nafasku tersengal. Aku menatap sekeliling. Ini kamarku. Meja belajarku. Jendela yang tertutup tirai. Semua seperti biasa. Tidak ada kantong plastik. Tidak ada lorong. Apakah semua itu hanya mimpi? Dengan gemetar, aku berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Aku ingin membasuh wajahku. Saat aku menyalakan lampu dan menatap cermin, dadaku serasa diremas. Wajah di cermin bukan wajahku. Itu wajah nenek tua, keriput, mata sayu, mulut yang menyeringai lebar. Tapi di baliknya, aku tahu itu aku. Matanya, masih mataku. Aku memukul cermin, retak, pecah. Tapi di balik pecahan kaca, aku bisa melihat lorong itu lagi. Lorong yang sama, masih gelap, masih lembab. Dan di ujung lorong itu, ada aku. Aku yang asli, masih muda, masih utuh. Dia melihatku. Dia sedang mengikuti nenek itu. Mengikuti diriku. Sekarang aku tahu, ini bukan mimpi. Ini bukan delusi. Ini adalah kutukan. Dan ia selalu butuh korban baru untuk menggantikan yang lama. Jika suatu hari kamu berjalan di gang yang asing, dan melihat seorang nenek tua dengan kantong plastik hitam, berjalan perlahan. Jangan pernah mengikutinya, jangan sekalipun, karena jika kamu melakukannya, maka cerita ini akan menjadi milikmu. Dan aku, akhirnya bisa bebas. Kutukan ini tidak datang dari ketiadaan. Sejak terperangkap dalam wujud nenek itu, aku mulai melihat potongan-potongan kenangan yang bukan milikku. Kilasan wajah-wajah asing, suara tangisan, dan lorong yang dulunya bukan sekadar lorong, tapi jalan menuju rumah seseorang. Dulu, lorong itu adalah jalan kecil menuju sebuah rumah tua di ujung desa. Rumah itu milik seorang perempuan yang dijuluki Mbah Gati. Ia hidup sendirian, tak ada yang tahu dari mana asalnya. Anak-anak takut padanya, orang dewasa menolaknya. Mereka menyebar desas-desus, menyebutnya dukun santet. Suatu malam, setelah anak kepala desa meninggal secara misterius, warga menyerbu rumah Mbah Gati. Mereka menyeret tubuh renta itu ke lorong kecil di belakang rumah, dan membakarnya hidup-hidup. Tanpa pengadilan, tanpa bukti, ia mati sambil tersenyum. Tapi sebelum napas terakhirnya hilang, ia berbisik, lebih besar dari siapapun yang datang padaku, akan kutuntun. Dan kutukar. Sejak hari itu, lorong tempat ia dibakar menghilang dari peta. Tapi sesekali, lorong itu muncul kembali, hanya kepada orang-orang tertentu. Orang yang sedang lelah, bingung, atau penuh amarah. Dan mereka semua mengikuti. Aku tak tahu sudah berapa lama aku menjadi nenek itu. Waktu tak berjalan di lorong ini. Hanya ada pengulangan. Tapi hari ini terasa berbeda. Di ujung lorong, aku melihat seorang anak kecil berdiri sendirian. Tubuhnya gemetar, matanya merah karena menangis. Dia melihatku dan langsung menghampiri. Memelukku seperti seorang cucu yang kehilangan neneknya. Aku takut, katanya lirih. Tubuhku beku. Aku mengenal suara itu.
Itu aku, bukan versi dewasa, tapi versi kecilku. Saat aku tersesat di pasar dan menangis seharian, berharap ada yang menemani. Lorong ini tak lagi hanya menukar jiwa. Ia memutar waktu, ia menjebak masa lalu, dan kini, bagian dari diriku sendiri datang untuk mengambil tempatku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku lepaskan kantong plastik itu. Perlahan aku dorong anak itu menjauh dari lorong. Dia menatapku bingung. "Nek," tanyanya, "jangan ikuti aku lagi," bisikku. "Lari, keluar dari sini. Ingat jalan pulang." Ia menghilang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak digantikan. Lorong di belakangku mulai retak, seperti kaca pecah. Suara tawa Mbah Gati menggema dari dinding. "Akhirnya kau memilih." Aku terbangun di tengah ladang. Udara segar, matahari bersinar. Tanganku bukan lagi tangan nenek. Rambutku panjang, hitam. Aku kembali, tapi di kejauhan. Kulihat lorong itu untuk terakhir kalinya. Menyempit, menyatu dengan tanah. Dan tepat sebelum menghilang, aku melihat seorang perempuan tua berdiri di sana. Mbah Gati, dia tersenyum padaku. Tapi kali ini tidak dengan dendam. Ada semacam penerimaan. Mungkin, kutukannya sudah selesai. Atau mungkin, ia sedang menunggu korban baru. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi melihat lorong itu. Tidak juga nenek tua, atau kantong plastik hitam. Semua lenyap, seperti tidak pernah ada. Hidupku kembali berjalan, kuliah, teman, tawa, semua seolah kembali normal. Tapi kadang, saat malam terlalu sunyi, aku mendengar suara langkah, pelan, terseret. Atau ketika aku berdiri di depan cermin terlalu lama, bayanganku tersenyum sedikit lebih lebar daripada yang seharusnya. Dan suatu hari, saat aku berjalan melewati gang kecil dekat pasar, gang yang tidak pernah kulihat sebelumnya, seorang bocah kecil menarik bajuku dan bertanya. "Lebih besar dari, Kak, itu siapa?" "Ya, nenek yang bawa plastik hitam itu." "Kok dia senyum terus?" Aku menoleh. Gang itu kosong, tapi angin yang berhembus membawa aroma yang sangat familiar. Bau anyir plastik basah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu ingin cerita serupa dengan suasana horor yang beda, psikologis, supranatural, atau kisah lokal lain, jangan lupa subscribe, like dan komen. Tunggu cerita selanjutnya.